Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap kalian harus semangat ya, kurangi sambat. Saya kira mental kalian mental baja semua. Ketika kalian terjun di dunia cryptocurrency, pasti sudah mempersiapkan mental dan amunisi itu ya. Kalian sudah mempersiapkan resiko yang akan terjadi di dunia cryptocurrency. Kripto kejam bos ya, bisa menjadikan kalian orang yang tiba-tiba kaya, bisa menjadikan kalian orang yang tiba-tiba kismin juga gitu teman-teman, tergantung mental kalian ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi rekondisi daripada keadaan market semakin memburuk ya. Kalau kita lihat di Bitcoin sendiri, dia sudah hampir menyentuh di 25 ribuan ya teman-teman, atau sudah di bawah 25.000 US dollar. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat semua teman-teman, wah keadaan market ini kalau kita gambarkan, negara api ini full senyum teman-teman, karena mereka mampu membakar altcoin gitu ya kan, termasuk dedengkot daripada Bitcoinnya sendiri itu juga terbakar. Semuanya hampir merata hari ini, merah merona-rona ya. Ada apa? Kita akan cari tahu nanti. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, mengacu pada pertumbuhan Binance US dan SEC. Kemarin kan sudah mosi daripada SEC kan ditolak teman-teman, ditolak oleh Mahkamah Agung ya. Katanya sih nggak perlu membekukan aset yang ada di Binance US gitu teman-teman. Alhasil apa, dari hasil sidang kemarin Binance US masih beroperasi secara normal gitu teman-teman, nggak ada pembukaan aset. Dan di sini teman-teman ya, Mahkamah Agung ini menyuruh Binance dan SEC untuk melakukan negosiasi. Dan di sini kalau kita lihat bersama, nah, jadi di sini SEC dan Binance US teman-teman untuk menegosiasi kesepakatan menghindari pembekuan total aset. Oke, jadi Binance US dan SEC ini sedang melakukan negosiasi nih perihal menghindari pembukaan aset, dan alhasil memang ya teman-teman, kemarin kan disuruh Mahkamah Agung di situ untuk bernegosiasi. Oke. Jadi Hakim Distrik Amerika Serikat Army Byron Jackson telah menerima kedua entitas tersebut untuk bekerja menuju kompromi. Oke ya. Jadi di sini sepakat ya antara SEC dan Binance ini untuk melakukan negosiasi, mungkin mencari titik temu gitu, mencari titik jalan tentang pembukuan aset, dan mungkin kedepannya gitu seperti ini, semoga saja teman-teman ya. Jadi di sini Binance US, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat telah sepakat untuk bekerja pada pengaturan yang akan melakukan pertukaran untuk menghindari pembukuan semua aset. Oke, kemarin sudah deal ya, pembukuan itu nggak terjadi gitu. Nah, pada tanggal 14 Juni, Bloomberg melaporkan bahwa Hakim Distrik Amerika Serikat Berman Jackson merujuk kedua organisasi tersebut ke Hakim untuk bekerja menuju pengaturan kompromi untuk melindungi dana pelanggan tanpa harus menutup bursa. Nah, alias bursa tetap beroperasi secara normal-normal saja. Mematikannya sepenuhnya akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga untuk para aset digital secara umum, kata Jackson pada sidang 13 Juni. Yes ya. Jadi ketika Binance US ini memang dibekukan, maka itu bukan berdampak terhadap perusahaan aja ya. Perusahaan akan mengalami pelan-pelan ini apa ya, mengalami kematian lah seperti itu ya, atau bisa dikatakan bukan hanya perusahaan tapi altcoin yang ada di situ ya, semuanya akan mengalami kerugian gitu teman-teman. Jadi Hakim Jackson mencatat bahwa dia tidak akan mengambil keputusan akhir atas mosi SEC untuk perintah penahanan sementara sampai kedua pihak menyelesaikan situasi dengan hakim. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, pembaruan negosiasi yang dibuat dengan hakim telah dijadwalkan pada akhir jam kerja pada 15 Juni. Oke ya. Jadi hari ini teman-teman ya, hari ini nanti akan ada pembaruan daripada negosiasi yang dibuat dengan hakim ya, antara SEC, Binance dan hakim ya. Dan ini nanti teman-teman akan ditutup hari ini pada akhir jam kerja mereka gitu. Mungkin nanti malam ya, kok nanti malam ya, bisa jadi teman-teman ya. Selain itu dia mencatat SEC dan Binance US tampaknya tidak terlalu jauh ketika harus mencapai kesepakatan tentang masalah tersebut. Oke ya. Jadi sebelum Hakim Jackson mencapai keputusan di persidangan, mantan pengacara penegak hukum SEC John Redstrack memberitahu 20.000 pengikut Twitternya bahwa
ada banyak konflik antara apa yang diinginkan masing-masing pihak dari persidangan. Oke, ya. Nah, ini ya John Red Start teman-teman ya. Ya, jadi bisa dikatakan valid lah ya ini informasinya. Dan di sini itu tidak berarti hakim tidak bisa memerintahkan kompromi dan menemukan titik temu. Jelas struck. Nah, jadi menurut hakimnya sendiri kenapa kemarin mosi daripada SEC ini ditolak teman-teman ya? Ya mungkin mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih jauh lagi ketika memang Binance US ini dibekukan. Mungkin akan berdampak cukup signifikan terhadap user Binance US ya, tentunya aset yang ada di situ juga ya. Tentunya kepanikan terhadap koin-koin yang ada di situ gitu teman-teman. Ya mungkin akan terjadi panik selling dan akan terjadi penurunan harga yang cukup lumayan di pasaran, di global, bukan hanya di Binance US gitu ya. Jadi SEC tidak dapat menemukan CEO Binance Changpeng Zhou ini kemarin waktu food yang keras gitu ya. Jadi di sini SEC mengajukan mosi darurat itu pada tanggal 6 ya, dan di sini Binance US melakukan pembelaan, yang mengajukan pembelaan lah ya, penolakan untuk mosi daripada SEC ini pada tanggal 12 kemarin. Nah, jadi dalam memorandum bersama 12 Juni diajukan sebelum sidang tentang perintah penahanan. Oke, jadi di sini teman-teman tanda besarnya atau garis benang merahnya memang sama sekali tidak ada darurat di sini selain yang dibuat oleh SEC untuk tujuannya sendiri. Nah, jadi di sini sebenarnya Binance US ini nggak ada yang masalah, nggak ada darurat, nggak ada hal-hal negatif gitu teman-teman. Jadi di sini menurut benang merahnya ini, ya ini gitu, SEC itu melakukan ini hanya untuk tujuannya sendiri, ya tujuan SEC sendiri kalau kita ambil kesimpulan dari kata-kata yang dikurung ini gitu teman-teman. Jadi hanya kepentingan SEC sendiri gitu ya, dengan dalil melindungi dana investornya gitu teman-teman. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana ya? Ya semoga saja dengan negosiasi ini segera terjadinya titik temu ya permasalahan ini. Karena memang banyak yang mengkritik bahwasanya Gary Genseth ini melakukan ini hanya udah melebihi batasannya, katanya seperti itu ya. Dan kemarin pun sempat kita singgung bahwasanya parlemen US sana mengajukan RUU baru gitu untuk melengsarkan Gary Genseth. Karena apa? Sebenarnya Gary Genseth kalau menurut parlemen sana ya, itu dia itu sudah melebihi batasannya tentang hal ini gitu teman-teman. Mereka melakukan tuntutan terhadap exchange, melakukan tuntutan terhadap aset-aset sekuritas gitu teman-teman. Itu belum ada pondasinya, belum ada undang-undang yang jelas. Maka dari itu di sini dijelaskan juga ya, memang sama sekali tidak ada darurat di sini selain yang dibuat oleh SEC untuk tujuannya sendiri. Tujuannya apa? Salah satunya ya untuk menjatuhkan sektor kripto. Gitu teman-teman, untuk menjatuhkan itu sebenarnya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini teman-teman ya, baik Binance US dan Zhou membantah klaim bahwa dana pernah salah ditangani. Mereka menuduh SEC tidak dapat mengidentifikasi satu kejadian pun. Nah, jadi SEC ini nggak bisa meneliti satu kejadian pun yang dituduhkan gitu ya, yang dituduhkan SEC kemarin bahwasanya ada intinya pencucian uang lah ya, dan di mana dana pelanggan Binance US pernah disalahgunakan. Nah ini ya, SEC nggak bisa ngebuktiin bahwasanya dana pelanggan ini disalahgunakan oleh Binance US. Berarti tuduhan daripada SEC ini hanya mengacu pada kepentingannya sendiri gitu ya. Oke, saya katakan seperti itu. Nah, jadi semoga saja teman-teman dengan negosiasi yang dilakukan SEC dengan Binance US ini menemukan titik temu dengan kesepakatan yang bagus ya, dan semoga saja ini menjadi langkah-langkah di mana nggak akan ada lagi tuntutan seperti ini gitu ya. Semoga. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.